Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba, gimana caranya buat masukin data dari soal ke dalam KKP jalan. Nah, di sini aku pakai yang 1,3 di mana KKP-nya itu udah bisa mengakomodir, kalau misalnya ada beberapa segmen dan itu digabungin nanti di sheet terakhir gitu ya, di sheet gabungan. Nah, nanti teman-teman jadinya nggak perlu buat, secara manual gitu ya, copy dari nilai-nilai yang ada di sini, gitu. Jadi nanti bisa otomatis aja, dan ini seharusnya lebih simpel, gitu. Nah, oke. Di sini, di soal ini aku pakai, soalnya Pak Yoni, dan di soal ini juga udah lengkap banget data-data yang diperlukan dan sesuai dengan yang ada di KKP. Tapi, di sini aku nggak tahu ya kunci jawabannya itu yang benar kayak gimana. Jadi nanti mungkin aku bakal pakai beberapa asumsi dan juga, terkait penyusutan gitu ya sama komponen pelengkap ini juga biasanya tiap dosen itu beda-beda dalam, apa ya, arahannya gitu untuk mengisi. Contohnya yang salah satunya itu yang paling beda-beda gitu, yang paling, eee ya gitulah, beda gitu ya antar dosen itu di sini, di besar penyusutan. Nah, nanti di sini aku coba aja isi gitu ya pakai, asumsi-asumsiku yang ada. Nah, pokoknya intinya di video ini cara ngisi KKP aja gitu ya. Nah, terus di soal ini juga udah aku highlight untuk poin-poin pentingnya biar lebih mudah buat baca. Nah, nanti kalau misalnya waktu ujian itu teman-teman udah yakin gitu ya, sekali baca langsung masukin juga nggak apa-apa. Nah, kalau aku biasanya lebih suka buat di-highlight terlebih dahulu gitu, data-data pentingnya apa aja. Nah, oke. Mungkin lanjut aja langsung kita masukin dari soal. Nah, di sini yang pertama itu lokasi objek. Nah, teman-teman ini bisa isi biar cepat aku kupas saja. Sebenarnya ini nggak terlalu penting karena yang iya cuman ngenamain aja gitu ya. Terus di sini kan diketahui provinsinya itu Aceh. Terus jarak ke pusat provinsi kalau teman-teman baca di sini itu ada berjarak kurang lebih 320 sampai 350. Nah, ini kita ambil yang terkecil aja juga nggak apa-apa gitu karena kategorinya pun di sini cuman ada 3. Nah, kalau misalnya kita masukin 320 itu juga nanti lebih dari 100 kilometer. Kalau misalnya kita masukin 350 pun juga sama. Jadi nanti nggak bakal berpengaruh. Terus kita lanjut ke ngisi klasifikasi jalan. Nah, di sini kan di dalam soal itu dibagi menjadi 2 segmen ya jalannya itu. Yang pertama segmen dalam kota, yang kedua itu segmen luar kota tapi penghubung antar kota. Jadi untuk yang segmen 1 ini kita isi dulu klasifikasi jalannya, pakai yang dalam kota atau kalau misalnya, di DKP J ya, itu dia masuknya ke jenis perkotaan, jalan perkotaan. Terus kita juga masukin jalan, kelas atau fungsi jalan. Nah, di sini kalau di soal itu ini ya, di soal arteri sekunder yang kelas 2. Arteri sekunder kelas 2. Nah, oke. Terus masuk ke panjang jalan. Nah, panjang jalan di sini itu sebenarnya maksudnya adalah tanah yang dipakai buat jalan itu termasuk di pinggir-pinggirnya gitu, mulai dari ruasja, terus remaja dan lain sebagainya itu pokoknya panjang yang diketahui dan juga lebarnya gitu ya. Ya kira-kira kayak gitulah pokoknya. Kayaknya kebalik sih aku jelasin barusan. Pokoknya yang keseluruhan yang dipakai gitu buat jalan termasuk untuk pinggir-pinggirnya.
Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di soal itu kan ada banyak banget kan ya variabelnya gitu. Di sini aja ada lebar jalan gitu kan 14 meter, terus juga ada lebar tanah untuk bangunan jalan 18 meter. Nah, karena keseluruhan yang dipakai itu termasuk kondisi pelengkap, termasuk komponen pelengkap, terus termasuk juga bangunan-bangunan seperti trotoar di sebelahnya. Nah, itu kita masukin aja yang ini lebar tanah untuk bangunan jalan. Jadi nanti lebih banyak gitu. Sedangkan yang lebar jalan 14 meter ini nanti dimasukin ke lebar perkerasan jalan atau lebar jalan yang dikeraskan gitu. Semoga make sense ya. Di sini panjang jalannya kan udah diketahui sepanjang 6 km untuk segmen yang di dalam kota. Jadi kita masukin aja 6 km itu kan sama dengan 6.000 meter. Terus lebar jalan di sini yang dipakai itu lebar jalan yang dipakai keseluruhan gitu, termasuk pinggir-pinggirnya. Jadi di sini kita masukin 18 meter. Di sini juga bakal ketemu nantinya. Terus nilai pasar tanah kalau menurut soal itu ini 725.000. Nah, terus kita masukin juga komponen lapisan perkerasan. Kalau dari soal diketahui aspal ya, di sini aspal. Terus lebar perkerasan ini baru kita pakai yang lebar jalan ini 14 meter. Jadi nanti ketemu luas perkerasannya kayak gini. Terus kita masukin dulu kondisi jalannya. Kondisi jalan di sini lapisan jalan umumnya tidak retak dan hanya sedikit deformasi pada jalur roda. Jadi kita pilih aja. Mana ya? Oh enggak ding, salah. Masukinnya ke sini. Umumnya tidak retak dan hanya sedikit deformasi. Terus kalau buat lapisan tanah dasar dan pondasi yang ini itu kita pakai kondisinya. Nah, kalau di sini itu disebutin kalau tanahnya itu udah siap untuk dibangun jalan, udah layak gitu sehingga relatif padat dan stabil. Jadi yang sebelum-sebelumnya ini asumsinya itu dia udah dikeruk duluan sebelum jalan itu mau dibangun. Jadi pembangunan jalan itu udah nggak memerlukan pengurukan atau penimbunan lagi. Jadi kita bisa pakai yang ini keras dan padat atau padat dan stabil ini. Jadi nanti bakal ketemu di sini kategorinya. Terus setelah itu kita masukin tahun dinilai. Tahun dinilai ini kan asumsinya 2021 ya. Aku nggak tahu di soalnya ada atau enggak. Kayaknya nggak ada. Nah, terus kita masukin pelapisan terakhir. Nah, di sini pelapisan terakhirnya ini ya 1986. Terus untuk tahun diperbaikinya itu tahun 2016. Nah, jadi nanti bakal ketemu ini ya, ketemu penyusutannya. Nah, berhubung di soal itu dia nggak pakai interpolasi, pembulatan bukan interpolasi, jadi kita pilih tidak aja. Tidak ya. Jadi nanti yang dipakai itu bakal yang ini, bukan yang ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya umur efektifnya itu pas-pas aja gitu ya, nggak koma-komaan sih, biasanya sama antara yang interpolasi dan nggak interpolasi. Nah, terus selanjutnya ini kita ngisi komponen pelengkap. Nah, di sini agak tricky, jadi ya biasanya tiap orang itu beda-beda, tiap dosen beda-beda juga, jadi sesuaiin aja sama teman-teman. Di sini kan kita cuman nyoba ngisi ya, contohnya aja. Aku nggak tahu udah bener atau belum,
Apakah ada kuncinya juga aku kurang tahu gitu ya. Panjang yang dipasangkan stain di sini berapa ya? Stain. Nah ini di pinggir jalan dipasangkan stain. Jadi sepanjang jalan antar kota tersebut ini kayaknya salah sih soalnya. Pokoknya dipasangkan SIM di pinggir jalan yang di dalam kota gitu ya. Jadi kita masukin aja. Tadi kan panjangnya 6.000. Terus ini buat pengalinya, karena ini nggak diketahui kanan kirinya gitu ya. Tapi umumnya jalan itu kanselnya ada di dua sisi gitu. Jadi bisa langsung kita kalikan 2 aja buat kanan dan kirinya. Jadi bakal ketemu 12.000 meter. Terus di sini ada pengecatan atau enggak ya? Pengecatan kansen kayaknya enggak ada. Langsung ke ini. Pada sepanjang jalan tersebut terdapat tanda rambu marka jalan. Nah, jadi sepanjang jalannya, jalannya kan panjangnya itu 6.000. Jadi kita masukin aja 6.000 di sini. Nah, udah selesai. Harusnya sih udah ya. Kita tinggal masukin besar penyusutan. Di sini kalau penyusutannya katanya buat kondisi komponen pelengkap itu mana ya? Kondisi pelengkap jalan dengan kondisi baik. Baik di sini kan berarti lebih dari 10% sampai dengan 25%. Nah, aku di sini nyoba-nyoba aja ya teman-teman. Ini kan buat coba ngisi KKP aja. Aku nggak tahu benernya berapa ya buat ngisi ini. Jadi karena 10 sampai 25 mungkin tengah-tengahnya kan 17,5 ya. Kalau dosenku itu nggak boleh, kalau Pak Warlan itu nggak boleh pakai angka keriting kayak koma-komaan gitu. Jadinya ya aku masukin aja di sini coba karena 17% mungkin yang mendekati 15 atau 20. Ya, aku coba 15 aja ya teman-teman. Di sini aku coba 15. Jadi ini semuanya udah keisi sih harusnya. Kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan, di sini semuanya udah lengkap keisi buat komponen-komponennya. Terus lanjut kita coba isi yang segmen kedua. Segmen kedua itu pelapisan beton terus antar kota penghubung. Ya ini aku kosain aja sebenarnya nggak terlalu penting juga. Di sini coba kita masukin provinsinya sama kayak tadi 320 woi. Nah, klasifikasi jalannya kan antar kota ya. Jadi ini kan jalan penghubung, jalan luar kota gitu. Antar kota. Terus kelasnya juga kelas 3B kolektor. Panjang jalannya berarti kan 30 km dikurangi 6 ya. Atau di sini ada dia kayaknya. Nah, ini 24 km. Jadi kita masukin aja 24 km, terus lebarnya di sini kayaknya lebarnya itu beda ya sama yang di atas. Yang segmen 1 tadi. Jadi kita pakai lebar jalannya itu yang ini. Lebar tanah untuk bangunan jalan. Ini maksudnya balik lagi ya, sorry. Maksudnya itu lebar tanahnya yang dipakai buat jalan gitu, termasuk pinggir-pinggirnya. Oke. Jadi bukan perkerasannya doang. Di sini lebar tanah itu 14 ya. 14 udah ketemu nanti
diketahui dari rumus itu sebesar ini ya. Oke. Terus nilai pasar tanah wajar di sini 75.000 per meter persegi. Komponen lapisan perkerasan di sini beton ya, beton. Lebar perkerasan jalan, nah baru kita pakai yang 10 meter. Jadi bakal ketemu 240.000. Terus di sini kondisi lapisan tanah dasarnya memerlukan pengurukan ini ya. Nah, jadi kita pilih yang ini. Sedang sih harusnya. Terus kondisi jalan di sini ada retak sedang, terus masih menunjukkan kestabilan, tapi cuman ada deformasi pada jalur roda. Kita coba pilih yang ini. Nah, udah ya, sedang sama sedang, oke. Terus buat tahun nilainya itu sama 2021, tahun pelapisan terakhir. Kalau di soal itu, sebenarnya soalnya itu agak bingung ya teman-teman aku. Jadi ini pelapisan terakhir itu kapan? Apakah yang ini atau yang ini gitu. Tapi kalau kita pakai yang ini, katanya ini perbaikan gitu. Jadi ini nanti terserah teman-teman ya mau pakai yang mana. Cuman di sini kan karena contoh gitu ya. Jadi aku ambil beda sama yang segmen pertama tadi. Kalau segmen pertama tadi kan di sini ada 2 case ya. Ada perbaikan. Nah, di sini aku coba nggak pakai perbaikan gitu. Jadi aku ambilnya yang ini aja. Buat ngetes aja sih. Bisa atau enggak. Harusnya bisa sih. Nah, ini bisa ketemu nggak pakai interpolasi juga. Jadi kita bisa lanjut ke komponen pelengkap. Di sini katanya komponen pelengkap itu berupa pas batu kali penahan tanah. Nah, di sini nggak ada keterangan sih ya, nggak ada keterangan kanan atau kirinya. Jadi ini nanti bebas lah teman-teman kira-kira gimana. Soalnya di Dirjen pun nggak ada contohnya. Karena di sini juga sekitar 24 km kayaknya udah keseluruhan gitu ya. Jadi aku masukin aja di sini 24 km dengan asumsi satu sisi doang gitu. Karena udah ketemu apa ya? Ketemu secara global gitu. Udah totalnya 24 km. Terus di sini katanya juga ada pengecatan marka jalan sepanjang jalan juga. Jadi ya di sini ya kita asumsikan samalah dengan luasnya gitu. Karena kalau di beberapa soal itu biasanya dikasih tahu panjangnya itu melalui pengukuran. Nah, karena ini nggak ada jadi kita masukin aja wes 24 km sesuai dengan panjang jalan. Ini harusnya udah sih ya, udah. Terus kita masukin penyusutannya. Nah, di sini penyusutannya kan katanya tidak terawat ya. Jadi 75 sampai 80%. Aku bingung mau ambil yang mana. Tapi karena contoh ya kita pakai yang 80% aja wis. Nah, udah buat segmen kedua. Segmen ketiganya ini udah kosongin aja. Terus kita lanjut ke apa yang perlu kita tulis di LJU. Jadi yang perlu kita tulis di LJU itu ini. Kalau misalnya pengen digabung, sebenarnya teman-teman juga boleh sih. Kalau misalnya mau nulis ini satu buat segmen satu, terus nulis lagi semuanya ini buat segmen 2, nanti baru dijumlah di hasil akhirnya gitu. Itu juga boleh.
Tapi kalau misalnya pengen yang lebih singkat itu kita bisa pakai yang gabungan ini yang udah otomatis. Nah, jadi kita cek di sini ada segmen 1 segini, segmen 2 segini, dan seterusnya gitu ya. Buat yang ada keterangannya row ini nggak perlu ditulis, nah teman-teman boleh nggak usah ditulis gitu, karena kan kita cuma pakainya 2 segmen aja, nggak 3 segmen. Jadi boleh nggak ditulis, tapi Excel-nya kayak lebih baik nggak usah dihapus ya, row-nya. Di sini juga nggak perlu ditulis juga. Ini seterusnya. Nah, terusnya nanti bakal ketemu berapa? 236 ini ya, sekian. Nah, aku nggak tahu ya ini bener atau enggak. Soalnya dari penyusutan tadi kan aku masukinnya ngasal-ngasal aja di sini. Nah, ini soalnya ada dosen yang menginginkan ya kita mengisi itu pakai rata-rata. Terus ada juga yang nyuruh kita masukin maksimalnya gitu, batas atasnya. Kalau misalnya ini 75 sama 80 ya kita masukin yang 80. Terus ada juga yang ambil bawahnya, ada juga yang ya bebas-bebas aja gitu selama dalam rentang itu. Jadi nanti terserah teman-teman mau masukin gimana, masukin yang mana gitu. Terus sama pemasangan batu penahan ini juga teliti lagi gitu, apakah dia dua sisi kanan kiri atau kayak ini tadi ya. Di sini kan aku asumsiin dari soalnya itu karena nggak ada keterangan, jadi ya udahlah aku asumsikan sekitar 24 km terdapat gitu. Jadi semuanya udah dihitung semuanya gitu. Meskipun panjang jalannya juga 24 km. Pokoknya itu nanti sesuai dengan soal gitu, dan diharap teman-teman teliti. Oke. Teman-teman juga bisa lihat di sini kalau misalnya pengen melihat secara langsung, ngecek secara langsung gitu ya penyusutan DPJ sama kondisi, terus koefisien daerah juga. Oke. Gitu aja sih kayaknya video ini. Semoga ujiannya lancar. Semoga KKP ini menjadi opsi terakhir aja gitu buat teman-teman kalau misalnya lagi keburu-buru. Kalau misalnya teman-teman bisa ngerjain dari awal gitu lebih bagus lagi. Soalnya aku nggak tahu apakah KKP ini udah pasti bener atau enggak. Soalnya ini juga kebanyakan apa ya, dari Kepdirjen gitu, ngambil contoh dari Kepdirjen, dan di Kepdirjen itu juga nggak ada perhitungan pastinya kayak yang contohnya itu di cat Kanstein ini. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Bye bye. Assalamualaikum.